Assalamualaikum Bapak Ibu sahabat Tani, ketemu lagi dengan saya atau Tani. Dan di kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 26 September 2025, saya akan melakukan penyemprotan yang pertama kepada tanaman cabai merah keriting yang saya tanam. Dan di hari ini tanaman cabai merah keriting ini berumur 8 hari setelah tanam. Akan ada 3 bahan aktif yang akan saya aplikasikan kepada tanaman cabai ini. Pestisida apa saja yang akan saya gunakan? Mari kita langsung saja ke pengadukan, tempatnya di saung sana. Yuk. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu air ke dalam tangki ya, kurang lebih 1-2 liter. Nah, untuk pestisida yang pertama saya menggunakan bahan aktif Metomil. Di sini saya menggunakan merek dagang Metindo. Kalau misalkan di tempat Bapak Ibu sahabat Tani tidak ada Metindo, bisa cari merek dagang lain. Yang penting bahan aktifnya Metomil. Saya menggunakan Metomil 1 sendok makan. Segini. Kenapa di sini saya menggunakan bahan aktif Metomil? Karena Metomil ini spektrumnya luas, dari mulai ulat, belalang, jangkrik, dan jenis serangga yang lainnya bisa mati kalau terkena bahan aktif Metomil. Nah, untuk yang berjenis WP atau bentuknya WP itu tepung ya, harus pengadukannya harus benar-benar larut. Mungkin memerlukan sedikit lama ya untuk memastikan pestisida ini larut. Metomil ini jenis insektisida. Nah, setelah larut baru kita masukkan ke dalam tangki. Nah, untuk pestisida yang kedua, di sini saya menggunakan Beyond M. Beyond M ini adalah jenis fungisida ya, untuk jamur, agar tanaman kita aman dari serangan jamur. Untuk Beyond M saya menggunakan 2 sendok makan seperti ini. Nah, keunggulan dari produk Beyond M itu ada di asibenzolar S-metilnya, yang mana bahan aktif tersebut dapat mengaktifkan imun tanaman, atau bisa juga disebut asibenzolar S-metil itu adalah zat aktivator. Sebenarnya tanaman itu memiliki imunnya sendiri ya, tetapi kalau sudah terserang jamur, jadi ketika kita menggunakan asibenzolar S-metil ini atau produk Syngenta Beyond M, itu akan mengaktifkan imun dari tanaman yang kita semprot. Jadi tidak harus menunggu terkena penyakit baru imun tanamannya aktif, bisa disebut juga imunisasi ya. Nah, sudah 2 bahan aktif kita masukkan, dan yang selanjutnya di sini saya juga menggunakan bahan aktif Diaventiron. Saya menggunakan merek dagang Agus. Nah, untuk pestisida yang berjenis atau ada kode SC-nya seperti ini ya, ada ya.
pestisida yang ada kode SC-nya itu perlu dikocok terlebih dahulu. Karena kalau tidak dikocok itu akan terpisah, akan ada endapan di bawah. Untuk diaventuron saya di sini menggunakan 3 sendok makan. Atau kurang lebihnya 15 ml per tangki ya. Diaventuron ini adalah insektisida dan juga akarisida, yang mana sering kita ketahui tanaman cabai itu serangan hamanya itu adalah keriting daun yang disebabkan oleh tungau, thrips, dan aphids. Nah, diaventuron ini dapat mengendalikan kutu-kutuan, tungau, dan kutu kebul. Kalau aphids tadi terkena bahan aktif metomil yang dari metino itu, untuk aphids mati. Nah, untuk diaventuron 3 sendok sini ya. Cara saya mengaduk bahan aktif itu satu persatu sahabat tani ya. Satu kita aduk, larut, kemudian masukkan, kita aduk lagi, pestisida yang kedua. Setelah larut kita masukkan, terusnya seperti itu. Nah, setelah sudah 3 bahan aktif atau 3 jenis pestisida sudah kita masukkan, terakhir kita tinggal tambahkan lengket ataupun surfaktan. Saya di sini menggunakan super stick. Untuk Bapak Ibu bebas bisa menggunakan perekat apa saja, gunakan sesuai dosis di kemasan. Saya di sini menggunakan 3 sendok makan. Ini paling akhir ya kita masukkan. Untuk lengket atau perata kita masukkan paling akhir. Oke, yang terakhir kita masukkan perekat. Lanjut kita mengisi penuh hand sprayer ini. Bapak Ibu sahabat tani wajib menggunakan perekat ataupun perata penembus, karena walaupun cuaca panas, sebagian hama itu ada pelindungnya, pelindung dirinya ya. Contohnya seperti kutu kebul, dia punya lapisan lilin. Kalau terkena air tanpa surfaktan ataupun tanpa pelengket, si pestisidanya itu atau airnya tidak akan kontak ke badannya. Jadi cuma apa ya, walaupun terkena tetapi hanya terkena lapisan lilinnya. Itulah gunanya kita menggunakan surfaktan ataupun pelengket ataupun perekat. Setelah hand sprayer terisi penuh seperti ini, kita wajib untuk mengaduknya. Seperti ini sambil dinyalakan pompanya, hand sprayernya, sambil kita aduk seperti ini, agar ketiga bahan aktif ini dapat tersuspensi dengan merata ya. Dan jangan lupa kita juga wajib menggunakan APD, minimal masker. Nah, Bapak Ibu sahabat tani, perhatikan cara saya menyemprot. Dari bagian bawah dan bagian atas itu diusahakan kena ya. Jadi intinya atas bawah kita semprot seperti itu sahabat tani ya. Jadi kalau ada hama di bawah kita semprot kena, kalau misalkan ada hama di atas disemprot bisa kena juga.
Ini mohon maaf loh ya, bukannya bermaksud menggurui, cuman ini hanya sekedar sharing pengalaman saja. Ya mungkin itu saja sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga tanaman Bapak Ibu sahabat tani terhindar dari serangan hama dan penyakit. Mungkin kita akan ketemu lagi di penyemprotan yang kedua dan pemupukan yang pertama, insya Allah ya. Saya akan membuatkan videonya juga. Dan semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sahabat tani semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan terima kasih. Di pagi yang cerah, mereka sudah bekerja, menanam benih, merawat tanaman dengan cinta.